Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, dan selamat kita berjumpa lagi di udara di dalam doa pagi yang diadakan secara online. Saya percaya pada pagi hari ini kita kembali bersyukur, kita kembali dipenuhkan, kita kembali diberkati oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan, kita persiapkan hati yang terbaik. Undang hadirat Tuhan agar Dia bersemayam di atas setiap penyembahan kita. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat. Jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembahmu. Sucikan dan kuduskan hati ini. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembahmu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Sucikan dan kuduskan hati kami Tuhan, agar kami layak masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Buat kami mengerti akan setiap janji-janji firman-Mu. Haleluya. Sucikan dan kuduskan hati untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembahmu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya
dalam surga yang kami panggil di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali Tuhan, pada pagi hari yang indah ini kami datang kepadamu Tuhan, menaikkan ucapan syukur dan banyak terima kasih atas penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang Tuhan telah berikan di dalam setiap istirahat kami. Semalam Tuhan sudah menjaga dan menyertai kami, dan kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh bersama-sama masuk di dalam hadirat Tuhan. Meskipun kami secara online Tuhan, tapi biarlah ketika kami boleh menyatukan hati kami dimanapun kami berada, kami percaya kuasa Tuhan dinyatakan, berkat-berkat Tuhan dilimpahkan. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini sebelum kami kembali beraktivitas, sebelum kami memasuki setiap hari yang Kau berikan ini Tuhan, kami rindu untuk kembali bersama-sama membaca, mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami tahu kebenaran firman-Mu yang akan membuka kami, membuka paradigma cara berpikir kami, agar cara berpikir kami seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mempersiapkan tanah hati yang terbaik. Berfirmanlah dalam kehidupan kami siap ditegur, kami siap mendengar, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali kita akan membaca renungan kebenaran firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini renungan firman Tuhan terambil di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Kita akan membaca 3 ayat ini yang akan kita jadikan bahan perenungan. Puji Tuhan, saya akan membaca firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Pada pagi hari ini, sesuai dengan pembukaan yang ada di dalam ayat 15, saya akan memberikan judul renungan, Janganlah kamu mengasihi dunia. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, surat ini ditulis oleh Yohanes, Rasul Yohanes. Dan kita tahu bersama bahwa ketika Yohanes menulis surat ini, saudara, ia melihat adanya bahaya dari nabi-nabi palsu di dalam mengajarkan ajarannya, saudara. Dan nabi palsu ini dikenal dengan antikris. Jadi antikris itu sudah ada sejak zaman para nabi. Dan hari ini pun roh daripada antikris itu semakin besar, saudara. Ini tulis di dalam 1 Yohanes 2 ayat 18. Siapakah antikris? Antikris adalah oknum yang berusaha untuk menyesatkan orang-orang percaya. Dan di dalam surat ini Yohanes kembali mengingatkan kepada setiap orang percaya bahwa dosa mereka telah diampuni oleh karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap orang yang telah diampuni itu berarti mereka dikuduskan melalui darahnya. Oleh sebab itu saudara-saudara, yang harus dilakukan oleh orang percaya pada hari-hari ini untuk tetap menjaga kekudusannya. Dan salah satu cara yang disampaikan oleh Rasul Yohanes di dalam kitab ini yaitu supaya setiap orang percaya tidak mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Kenapa saudara? Yang pertama, kalau kita mengasihi dunia berarti melepas kasih Bapa. Saudara, kalau di dalam bahasa aslinya kata dunia ini artinya kosmos, dan dalam tulisan Yohanes ini memiliki arti atau mengandung tiga makna yang berbeda.
Makna yang pertama adalah dunia yang bermakna sebagai alam semesta secara materi. Jadi ini adalah dunia, ini adalah suatu sistem yang telah diciptakan oleh Allah. Saudara, itu ditulis di dalam Yohanes 15 ayat 19, Yohanes 17 ayat yang ke-14, dan Wahyu 13 ayat 8. Makna yang kedua adalah dunia yang bermakna sebagai umat manusia yang telah jatuh, sebagai umat manusia yang cacat, yang telah dirampas oleh iblis untuk diperalat menjadi bagian dalam kejahatannya. Dan yang ketiga adalah dunia yang bermakna suatu tatanan atau suatu bentuk yang tetap atau suatu pengaturan yang teratur. Jadi ini adalah suatu sistem yang diatur dan yang dikendalikan oleh iblis. Itu ditulis di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-19. Saudara, kalau kita melihat kembali di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15, di sini ada kata janganlah kamu mengasihi dunia. Yang dimaksud Yohanes pada kalimat janganlah kamu mengasihi dunia, di sini adalah dunia dalam arti suatu tatanan atau suatu sistem yang teratur yang telah dibuat oleh iblis. Jadi bukan dibuat oleh bumi. Di sini Allah menciptakan manusia untuk hidup di bumi adalah bagian dari suatu ketetapannya. Kita tahu bersama bahwa sistem dunia yang sekarang ini diatur oleh iblis. Iblis membentuk sistem dunia yang dikatakan anti Allah yang ada di bumi ini dengan cara mensistem suatu aturan, dengan cara mensistem manusia dengan agama, dengan mensistem manusia dengan agama, dengan kebudayaan, dengan pendidikan, perdagangan, hiburan, dan lain-lain, saudara, sehingga manusia mulai kehilangan kasih Allah. Saudara, di dalam Yakobus 4 ayat 4 dikatakan, hei kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi setiap orang percaya yang mengasihi dunia, saudara, dikatakan orang itu adalah orang yang tidak setia. Kita tahu kita ini adalah milik Allah, saudara. Maka kita haruslah mengabdi dan mengasihi Allah. Di dalam Matius 6 ayat 24 dikatakan, tidaklah mungkin kita dapat mengabdi kepada dua tuan. Kalau kita mengasihi dunia, maka berarti kita melepas kasih Bapa itu. Yang pertama tadi dikatakan, kalau kita mengasihi dunia, berarti kita melepas kasih Bapa. Dan yang kedua, kalau kita mengasihi dunia, ini akan menuju kepada kehancuran. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dunia dalam arti suatu bentuk sistem yang diatur dan dibuat oleh iblis itu berisikan keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Itu adalah strategi iblis supaya menghancurkan orang-orang percaya. Dan dalam ungkapan keinginan daging yang terpikir adalah kesenangan-kesenangan yang bersifat jasmania. Dalam arti keinginan hidup. Saudara, kata hidup di sini bukan berarti zoe tetapi bios. Kalau zoe berarti prinsip yang hidupnya vital. Sedangkan kalau bios mengandung arti hak milik. Dengan demikian, keangkuhan hidup itu mengandung makna seseorang yang sedang memamerkan harta duniawinya dan membuat orang ini menjadi sombong, saudara. Dan ketiganya nyata bertentangan dengan kehendak Allah, saudara. Ketika seorang percaya memilih untuk mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya, berarti mereka memilih jalan menuju kehancuran. Sebab di dalam Roma 8 ayat 6a dikatakan, keinginan daging adalah maut,
Dan keinginan daging ini adalah merupakan perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takut kepada hukum Allah. Itu di dalam Roma 8 ayat 7. Ingat bagaimana Hawa jatuh dalam dosa karena keinginan matanya serta keangkuhan hiduplah yang menjadi penyebab Hawa jatuh di dalam dosa. Pada pagi hari ini melalui kebenaran firman Tuhan ini kita diingatkan kembali bahwa Tuhan menginginkan kita menjadi orang percaya yang tetap mampu menjaga kekudusan yang dipercayakan oleh Tuhan. Karena Tuhan telah menguduskan kita melalui darahnya yang kudus, yaitu darah daripada Tuhan Yesus sendiri. Salah satu cara di dalam kita menjaga kekudusan adalah tidak mengasihi dunia. Karena kita akan kehilangan kasih Bapa dan akan menuju kehancuran yang membinasakan. Kebenaran firman Tuhan boleh mengingatkan kita supaya kita tidak mengasihi dunia ini. Kiranya Roh Kudus memampukan kita semuanya agar kita mampu mengingat kembali apa yang difirmankan Tuhan kepada kita pada pagi hari ini. Kalau kita mengasihi dunia, berarti kita telah melepaskan kasih Bapa. Dan kalau kita mengasihi dunia, kita akan menuju kehancuran. Sekali lagi, ingat, kita adalah orang yang telah dikuduskan melalui darahnya yang kudus. Mari tetap ambil bagian untuk tetap hidup di dalam kekudusan, melakukan kehendak Allah, supaya hidup kita semakin berkenan dan menyenangkan Tuhan selalu. Puji Tuhan, inilah renungan yang bisa saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan kami untuk selalu melakukan kehendak Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau untuk kami kerjakan. Dunia yang semakin hari semakin jahat ini, bisa saja kami jatuh kembali di dalam dosa. Tetapi karena Tuhan sudah mengingatkan kami untuk kami boleh tetap hidup di dalam kekudusan yang diberikan oleh Allah, biarlah kami memilih hidup di dalam kekudusan itu ya Tuhan. Ajar kami untuk mengasihi Tuhan, ajar kami untuk mengasihi Allah yang kami sembah. Mampukan kami melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Meteraikanlah firman-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah kami memilih untuk mengasihi Allah, bukan mengasihi dunia ini. Pada pagi hari ini kami akan memasuki hari yang baru. Kami akan melaksanakan setiap aktivitas dalam kehidupan kami. Yang akan bekerja, Tuhan yang akan memberkati. Yang akan sekolah, Tuhan yang akan memberkati. Yang akan melayani, Tuhan juga akan memberkati. Terima kasih Tuhan. Jadikanlah kami menjadi alat kemuliaan akan nama-Mu, melakukan kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Pagi hari ini kami siap memasuki hari yang baru. Mulai dari pagi, siang, sore, kembali malam nanti, tetaplah Tuhan berjalan depan kami. Apa yang kami makan, apa yang kami minum, apa yang kami pakai, kami percaya Tuhan telah menyediakan. Dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sambut hari yang baru. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.